We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bu Dwita Herman, pemilik Buana Alit Gallery. Nah, selamat pagi Pak. Bu, menarik sekali. Gebyoknya sangat cantik sekali. Saya pikir batu tadi. Bu, kerja di batik ini sudah lama, Bu? Enggak sih Pak, dulunya saya itu lebih banyak sebagai advertising person dan marketer Pak. Saya dulu bekerja di J. Walter Thompson Advertising Agency, terus saya pindah ke Philip Morris. Setelah dari Philip Morris, itu yang rokok Marlboro itu Pak. Ya. Setelah itu baru saya pindah ke TV. Ke Antv. Baru setelah dari sana saya memutuskan untuk membuat IO. Setelah IO selesai, saya bukan selesai tapi in the middle of itu saya pengen bikin batik. Karena kalau pameran kan desainnya itu aja, motifnya itu aja. Saya pengen sesuatu yang baru dan pada waktu itu saya mulai mengenal Islamic art, terus lalu kain-kain lawas yang dari luar tuh saya lihat, saya beli buku-buku untuk itu kan, saya tertarik gitu dengan desain-desain yang ada yang lama-lama itu, saya bikin batik, itu aja sih startnya Pak. Tadinya saya untuk saya sendiri, ternyata banyak yang suka dengan desain itu gitu, mereka surprise gitu. Itu yang akhirnya membuat saya terjun di batik. Jadi setelah dari Antv udah ditinggalin itu? Apa sambil jalan? Enggak, saya langsung bikin event organizer itu, Pak. Oh, iya. Ya, kliennya ya klien-klien lama saya dulu. Terus ada juga yang dari Philip Morris, teman-teman di Philip Morris dulu, gitu. Belum sempat masuk di Samsu pada waktu itu berarti? Waktu itu udah tahu Pak bahwa Philip Morris akan ambil alih Sampurna tuh sudah ada. Itu udah 10 tahun sebelum itu take over, mereka udah mempersiapkan itu. Oke. Bu, nah ini namanya ini menarik sekali, Buana Alit ya. Nah, apa arti Buana Alit itu? Silahkan. Buana Alit itu jadi gini Pak, dalam filosofi Hindu terutama di Bali ya, itu ada dua hal. Buana besar itu yang kepunyaan Tuhan yang Maha Esa, jadi dunia dan sebagainya. Kalau Buana Alit itu mempunyai kita, makhluk sendiri-sendiri. Jadi keluarga kita, teman kita, jadi apa yang ada di lingkungan kita. Nah, saya melihat bahwa batik ini adalah sesuatu yang saya suka, sangat personal. Jadi sangat ini passion saya gitu. Jadi this is my small world. Makanya saya menyebutnya Buana Alit Gallery gitu. Ada galeri kita ada di ini Pak, MKV1 di lurusannya Cilandak. Di sana. Oke. Iya. Wow. Nah, galeri apa ini sebetulnya? Apa yang dipamerkan di sana atau yang di batik saya aja, Pak. Batik saya. Terus kebaya-kebaya yang saya buat. Jadi saya tuh punya tukang bordir juga. Jadi kain dan kebaya itu kan sesuatu yang menyatu. Jadi saya membuat membuat batik-batik dan membuat kebayanya juga yang ada yang ini encim, gaya-gaya encim gitu ada.
tetapi ada juga yang modern yang saya modifikasi bisa menjadi blus sehari-hari karena kain pun juga bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, eh, oke, Ibu punya ide-ide desain ini dari mana, Bu? Kalau dari batik, Pak, itu saya banyak melihat dari buku-buku Islamic art, itu satu ya, yang dari Persia, dari Turki, Ottoman. Jadi India, Ottoman, Turki, Persia itu mereka hampir mirip ininya, desain-desainnya. Ya, Karena betul. awalnya adalah pengaruh dari Persia sendiri. Jadi Persia itu dulu kan raja-raja India juga ada beberapa yang Islam tuh kan dari Persia seperti yang untuk Taj Mahal itu kan juga rajanya raja Muslim itu dari Persia. Nah dari situ di setiap daerah itu berkembang desainnya, tapi desain awal base desainnya itu tidak hilang karena mereka juga terpengaruh dari ini kan dari Armenia dan sebagainya juga mempunyai desain-desain yang mirip Eropa, tetapi Islamic art-nya juga kuat karena dulu di Asia Tengah itu kan juga banyak perdagangan itu Pak yang akhirnya menghasilkan desain-desain baru sesuai dengan local wisdom-nya itu. Itu yang membuat saya akhirnya tertarik membuat itu. Ya, Jalan Sutra. Iya. Ya. Nah, Ibu udah pernah sampai ke mana aja, Bu, di Asia Tengah itu? Saya baru sampai ke Iran, Pak. Wow. Iran, India, dan Persia itu ini saya yang awal saya datangin gitu. Karena di situ tuh sangat kaya dengan desain dan peninggalan awalnya tuh sangat kaya. Yeah. Ada satu istana bekas punyanya Ibu Suri di Isfahan. Itu sangat cantik, Pak. Amat sangat cantik. Karena di situ di tempat ada satu pertemuan, dulunya itu pedagang dari Eropa, kalau mau ke Cina ataupun yang balik dari Cina ke Eropa, itu selalu berhenti di situ dan dibeli oleh Ibu Suri. Dan itu ornamen-ornamennya cantik sekali, Pak. Nah, saya juga ada buku-buku dari hotel tersebut, jadi foto-foto ruangan, ornamen-ornamen itu saya punya semua, dan itu yang saya kembangkan di batik. Gitu. Wow. Itu di mana, Bu, tempatnya? Di negara mana? Isfahan, Pak, di Iran. Oh, di Iran. Oh, ya. Okay, Iran tuh aman kok, Pak. Dan cantik sekali, tidak seperti bayangan orang bahwa ya, bahaya kayak gitu itu sama sekali enggak. Bagus sekali dan cantik. Ya, Iran, Irak itu beautiful country, ya, Bu. Iya, betul. Nah, sampai Turki, Bu. Sampai Turki, Pak. Sampai Turki. Wow. Berarti Ibu meriset Islamic art. Mungkin lebih diomong Asia Tengah, seni Asia Tengah, Bu. Iya, negara-negara yang dipengaruhi oleh Islamic art, Pak. Lebih ke Persia sebetulnya. Persia. Nah, iya, karena Persia itu kan dulunya Zoroaster, Pak. Dan peninggalan desainnya itu dulunya juga dibuat oleh kaum Zoroaster itu. Penyembah api itu. Iya. Wow. Interesting sekali, Bu. Jadi Ibu traveling dulu baru bikin desain atau bagaimana itu dulunya tuh? Saya bikin desain dulu. Jadi saya beli dulu di Amazon. Waktu itu buku-bukunya saya cari, saya research. Kan saya pengen tahu seperti apa sih Islamic art. Jadi saya cari di Amazon. Saya beli buku banyak dari sana. Dari sana baru saya piknik, Pak, ke Iran, ke India gitu, ke Turki gitu. Sampai Turki. Sampai India. Wow. Iya. Ya, Iran, Irak itu beautiful country itu. Nah, iya, sebelum perang Irak cantik, Pak, tapi sekarang banyak yang hilang. Ya, Bu. Tiga bulan setelah Amerika menduduki Irak, semua artefak pindah ke Amerika, Bu. Iya, betul. Nah, Ibu
Ibu mempunyai banyak motif batik yang cukup spesial nih Bu. Banyak motif negara lain yang Ibu jadikan motif batik. Nah, Iya. ini Ibu desain sendiri lagi atau Ibu desain menggabung-gabungkan lagi atau bagaimana ini? Atau Menggabung-gabungkan, Pak. kopi langsung dipaste begitu? Enggak, saya redesign ulang supaya ada nilai-nilai Indonesianya juga gitu. Sebetulnya seperti batik-batik dari Cirebon itu banyak pengaruh dari kain jeans namanya Pak, itu dari India. Yang itu kain tadinya dibawa ke Eropa, diekspor ke Eropa. Tapi juga ada yang masuk ke Indonesia. Nah, jeans ini di Cirebon itu sudah dibatik sebetulnya dari dulu. Jadi yang banyak sulur-sulur, bunga-bunga atau burung-burung kecil itu kebanyakan dari jeans, dari kain jeans India dan itu sudah dibuat di Cirebon. Oh, wow. Dan kalau Cirebon kan ada pengaruh Cinanya juga. Iya, jadi postal itu kan banyak sekali perdagangan, Pak. Nah, itu yang iya, yang itu. Jadi ada yang pengaruh Cina, ada juga yang pengaruh jeans India itu. Oh, wow. Dan pada waktu itu sudah diekspor ke India, Bu? Kalau yang ini Indonesia yang menerima import, Indonesia menerima import. Oh, gitu. Perdagangan orang-orang India itu kan bawa tekstil ke Indonesia. Seperti kalau ini ada yang namanya patola. Patola itu dari tenun, Pak. Terus ada juga yang cap. Nah, itu batik-batik capnya India. Di India kan cap kayu. Nah, itu yang dibawa ke Indonesia. Seperti ada juga yang seperti sablon. Zaman dulu tuh di India tuh kalau untuk tekstil maju sekali, Pak. Sampai sekarang. Dan di sana tuh kan lebarnya murah ya. Jadi untuk membuat tekstil yang seperti sablon dan sebagainya, industri tekstil itu luar biasa. Karena lebarnya murah sekali. Nggak seperti di Indonesia. Kalau kita ke India tuh Pak, kain-kain yang jumputan itu kan sebetulnya juga dari India. Ya. Itu 50.000 bisa dapat 5 meter loh Pak. Oh. Iya, jadi yang sutra juga nggak terlalu mahal sebetulnya. Jadi saya melihat waktu saya ke India, saya datangin satu-satu itu, saya tanya sama ke industri-industrinya itu bagaimana pembuatannya dan ternyata mereka juga udah lama membuat hal-hal seperti itu. Tuh. Orang Indonesia pinter Pak mengcopy apa yang dia ini karena mungkin pada waktu itu kalau misalnya mereka pengen beli kain yang sama kan nggak bisa karena itu kan import. Jadi mereka bikin di batiknya gitu. Ibu start mendalami batik ini sudah berapa tahun, Bu? Ini kan seperti saya ngobrol dengan seorang yang sudah riset batik sudah cukup lama. Pengalaman saya beberapa pedagang batik saya mau wawancara mereka saya nggak bisa, Pak. Silakan. Kira-kira 12 tahun sih, Pak. 12 kan tahun. banyak buku yang mengulas mengenai batik. Jadi saya beli buku, saya baca, saya belajar dari situ. Terus saya juga datengin ke pusat-pusat perbatikan itu. Saya waktu itu ada teman yang menemani saya yang mengenal batik dan dia cukup mengerti mengenai itu. Jadi saya diajak sama dia, diajarin sama dia gitu. Ke Pekalongan saya duduk sama pembatik, ngobrol sama dia sedalam-dalamnya saya pengen tahu apa, dikasih tahu gitu. Karena menurut saya kalau kita kerja passion dan sebagainya, ya kita harus tahu kedalamannya kan Pak. Dalam hal ini saya kan bukan pure pedagang yang ngambil barang orang saya jual kan enggak. Saya create baru saya jual. Kalau yang saya suka saya simpen gitu. Itu kolektor itu, Bu. Oke. Nah, Bu, ini pertanyaan yang saya pikir berkali-kali, Bu. Mau saya tanyakan apa enggak? Tapi apa asiknya membatikkan motif-motif dari negara lain dibanding dengan membeli kain dari negara lain, Bu? Yang sudah ada motif original dari mereka, Bu. Nggak menarik Pak kalau beli yang original dari mereka. Karena mengapa? itu kan produk
yang massal itu loh Pak. Kalau membuat sesuatu yang menarik kan seperti ini Pak. Ini batik saya. Ini Islamic art Pak. Balik ya. Ini Islamic art Pak. Ini cantik warnanya. Ini dari Islamic art Pak. Ini Islamic art. Tapi ini kan gordonya Jawa. Ya. Nah ini kan bunga-bunga ini adalah bunga tulip. Kalau di Persia, di mana? Di Turki ini adalah bunga tulip, Pak. Tulip versi mereka ya, ini. Karena bunga tulip itu untuk mereka bunga kan tulip itu kalau di sana di pegunungan-pegunungan yang berbatu. Jadi lambang ketahanan, endurance itu loh, Pak. Nah, tapi di sini saya tambahkan burdo karena burdo itu adalah kekuatan juga kan untuk orang Jawa. Kebijaksanaan, kekuatan yang seperti itulah lambang-lambang untuk raja-raja. Jadi match kan, ini kan sesuatu yang beda, yang saya suka. Gitu. Oke. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Ibu suka. Iya. Dan ini spesialitinya dari Buana Alit. Iya. Oke. Nih, ada juga yang saya motif Jepang ini, Pak. Ini dari motif Jepang. Tetapi isen Jawa, Pak, seperti ini, apa namanya? Ini seperti gedekan, Pak. Terus ini juga apa? Gunung Ringgit kalau orang Lasem bilang. Itu Chinese banget. Atau geringsing kalau orang Jawa. Tapi ini juga saya punya apa? Kawung. Tuh. Oh. Kan? Jadi nggak ada yang 100% Indonesia, 100% dari luar, nggak ada. Ini batik saya, batiknya Buana Alit. Tidak ada yang 100% Indonesia, tidak ada yang 100% dari luar. Wow. Iya. Wow. Pengertian Ibu tentang Nusantara sangat cukup dalam ini, Bu. Dan ini sudah dipraktekkan ribuan tahun di Indonesia, di Nusantara. Iya. Oke. Nah, jadi nggak asik ya, Bu, beli yang dari motif original nggak asik ya berarti ya? Enggak, Pak. Dan lagi itu kan printing kebanyakan. Jadi bukan pekerjaan tangan, bukan handcraft. Nah, kalau batik kan handcraft, itu ada sesuatu nilai yang beda kan di situ. Nggak bagus karena massal, Pak, banyak yang punya. Kalau ini kan saya aja yang punya, atau pembeli saya, klien saya yang punya, itu. Nah, satu motif, satu kain, Ibu buat berapa seri, Bu? Satu desain, satu ini, Pak. Kecuali ada yang minta, biasanya saya akan bicara dengan pembeli pertama, boleh nggak saya copy untuk orang lain? Atau kalau misalnya boleh, misalnya mereka enggak, warnanya nggak sama ya Mbak, oke, yang lain nanti saya bilang ke next ininya pembeli, boleh nggak saya warnanya ganti supaya menjadi eksklusif gitu. Jadi satu desain satu, Pak. Satu desain satu. Wow. Kecuali ada request yang saya inikan. Bu, tapi semua batik yang ada di Buana Alit itu desain Ibu sendiri? Iya. Ada juga sekarang saya ini Pak membantu beberapa pembatik yang saya jualkan juga Pak. Karena dalam kondisi COVID seperti ini kan mereka juga banyak yang kesulitan untuk menjual. Jadi saya bantu di situ. Nah, kalau boleh tahu satu lembar sampai berapa, Bu, kalau yang desainnya Buana Alit sendiri? Tergantung ke ini, Pak, tergantung yang seperti ini, yang seperti yang Jepang ini karena sangat halus, itu ya lumayan tinggi, Pak. Tapi di bawah 10 sih. Ini kan lumayan halus, Pak. Pembuatannya juga lama. Karena ini sutra juga. Sutra yang artinya sutra pabrik. Karena dengan begini kan kita kerja sama pembuat sutra yang di pengrajin sutra yang di Pekalongan itu atau di Jogja dan ini pembatik-pembatik dari sana. Saya lebih suka sutra Pak karena warnanya tuh lebih kuat daripada katun. Katun ya. Kalau katun
kurang kuat. Iya. Kalau untuk sarung ya Bu ya, sutra kuat Bu ya? Iya, kuat Pak. Kuat ya Bu? Iya. Oke. Saya tahunya kalau untuk sarung itu ya katun. Ada yang sutra, ada yang katun. Ada yang sutra, ada yang katun. Oke. Ya, kalau untuk cowok kebanyakan katun sih Pak. Katun, ya. Nah, oke Bu, saya mulai share screen ya Bu. Ibu boleh ngobrol apa saja tentang desain Ibu sebentar. Yang ini sih bukan desain saya Pak. Ini bukan desain koleksi. Ibu. Ini koleksi Basurek. Jadi pada waktu itu tahun lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu ya, saya membuat pameran mengenai batik Islam. Kan gini Pak, memang agak ini ya, agak nekat saya. Islam yang sekarang ini kan sangat agak memusuhi batik, terus hal-hal yang menjadi heritage kita. Ada satu ulama MUI yang waktu itu bilang bahwa harus pakai putih, nggak boleh pakai batik bukan Islam. Itu saya marah sekali. Ini ulama kok ngomongnya asal, karena buat saya batik itu mata pencaharian banyak orang. Kebayang nggak Pak, satu batik itu kan bisa dibuat oleh paling nggak pembatiknya, tukang mopoknya, pewarnanya, terus sampai sutra kan juga ada tukang tenunnya gitu loh. Kok dia ngomong seenak-enaknya? Buat saya itu seperti itu. Ulama boleh, kita bicara mengenai agama boleh, tetapi jangan sampai menutup ininya orang, periuk orang gitu dengan mengatakan batik itu bukan Islami, nanti semua orang harus pindah. Gitu. Memang kalau mereka bisa bilang bahwa rezeki itu dari Allah. Tapi kan Allah juga nyuruh kita kerja, Pak. Nggak mungkin kan kita duduk diam tiba-tiba jatuh uang. Itu kan nggak mungkin. Jadi saya bikin pameran ini sambil saya bilang bahwa Islam itu mengadopsi local wisdom, which is batik gitu loh. Dan itu tidak sekarang, tapi sudah dari sebelum tahun 1900 sudah dilakukan. Dan itu ada beberapa hal seperti misalnya di Batang, itu mereka waktu syiar Islam itu diajarkan juga tidak boleh kepala kelihatan, jadi kepala diganti sama bunga, kaki diganti kaki burung gitu diganti sama keranting, daun. Nah, itu kan local wisdom dan keislamannya juga masih ada gitu, masih kuat gitu. Itu Pak, ini kenapa saya bikin batik Islam itu seperti itu. Dan jangan salah, banyak yang menentang saya waktu itu. Banyak yang menentang? Banyak Pak. Ada yang sampai sekarang senior saya itu tidak mau bicara karena saya pameran ini. Karena menurut dia saya nggak bijaksana. Tapi saya merasa bahwa itu harus dilakukan supaya orang mengerti bahwa batik dan Islam itu berkaitan juga gitu. Ini salah satu syiar gitu. Itu ya waktu itu saya ini kan. Saya bikin pameran, Pak. Agak nekat juga kan? Di Kudus kan motif Islam, Buddha, Hindu kan jadi satu, Bu. Iya. Di Batang juga, Pak, itu ada warna sulur-sulur itu kan sebetulnya yang seperti tadi saya bilang, jeans itu kan pengaruhnya juga dari India. Terus ada yang sekarang orang bilang parsley, itu juga dari India, dari Persia itu. Itu adalah salah satu lambang Zoroaster tentang ini kekuatan endurance, karena parsley itu di Persia itu lambang dari pohon pinus. Pohon pinus itu biarpun hujan, badai dan salju, dia kan tetap hidup, Pak. Dia tidak mengenal musim. Itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dilupakan oleh ulama. Waktu itu ulama bilang itu saya marah. Saya marahin ulamanya, Pak. Saya WA, saya langsung bilang ke dia ke Twitter, nggak boleh kayak gitu. Harus dipikir itu. Nekat Pak saya. Oke. Ini koleksi pribadi, Bu? Iya, Pak. Yang bikin dari mana, Bu, ini berarti? Yang di bawah ini dari Pak Katura Cirebon.
Ini belum lama, jadi sekitar 10 tahunan. Tapi yang di atas itu dari Bengkulu, Pak, dan itu Oh, nggak bisa ketahui karena yang pasti itu tekstilnya tekstil kuno, lama. oh, oke, oke, oke. Nah, di Bengkulu juga ada batik, Bu, ya berarti ya? Ada, Pak, ada, tapi sekarang juga cuman sedikit gitu. Dan Gitu. dari jejaknya juga dulu tuh barang-barang ini yang batik Islam ini asalnya dari Cirebon sebetulnya. Ada Oh, yang oke. dari Cirebon diperdagangkan ke Sumatera, seperti itu. Hmm, ya, 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 ya. Wow, interesting, interesting. Iya, jadi kalau kita belajar mengenai perjalanan perdagangan tekstil itu amat sangat banyak pengaruhnya, terus lalu apa namanya pembuatan batik barunya, konsep motif barunya itu banyak karena local wisdom karena perdagangan tekstil itu. Nah, Bu, ka kalau kita kalau kita tarik tentang Cirebon, Bu, ya. Ini kan batik Cirebon ini kan yang di atas ini kan Ibu mengatakan di Bengkulu, tapi kemungkinan dari Cirebon. Nah, Iya. eh, ini Islam dari Arab apa dari India? Ibu pernah baca apa enggak? Saya tahu mengenai Islam dari India tuh tahu, mereka punya komunitas sendiri ada. Tetapi ini eh, pengaruh dari Turki sebetulnya, Pak. Kalau Turki Bapak lihat Ottoman. itu ada tanda tangan ini, Pak. Iya, iya, iya. Tanda tangan ini adalah tanda tangan Sultan Ottoman. Jadi sekitar tahun 1800-an, pertengahan 1800 tuh ya, itu saat pertama kali orang Indonesia berhaji. Orang Indonesia ketika berhaji mendengar bahwa ada satu kerajaan Islam, yaitu Turki itu, yang melawan kerajaan Katolik, Kristen itu. Dan itu menjadi inspirasi mereka, para yang berangkat haji ini, karena pada waktu itu kan kita dijajah Belanda. Ya, ya. Dan di Sumatera itu kan perlawanannya cukup kuat. Lalu mereka ini Pak membuat seperti apa ya? Mengirim surat untuk orang-orang ini ber, apa ya? Untuk bukan menyembah tapi ber, ke Turki gitu Pak. Jadi dia nggak mau ke Belanda, nurutin orang Belanda nggak mau, tapi dia mau ngikutin orang Turki. Karena waktu itu juga ada tutusan orang Turki juga Pak. Itu Ya, ada sejarah saya tahu. semuanya. Ya, ya. Ya, Sampai Keraton jadi Solo. akhirnya iya, jadi akhirnya tanda tangannya Sultan Turki itu, Sultan Ottoman, dibuat dalam batik sebagai pernyataan bahwa mereka itu eh, apa ya, mengikuti Ottoman itu. Jadi semacam pemberontakan. Ya, ya. Jadi bukan apakah itu Arab ataukah itu dari India ataukah dari mana? Ya ini Islam aja Pak. Islam saja, cuman karena dia merasa pemimpinnya juga harus orang Islam dan mereka melihat itu di Ottoman. Pada waktu itu Ottoman kan cukup kuat, Pak, kerajaannya. Ya, ya. Gitu. Oke, berikutnya, Bu. Ini Islamic art, Pak. Nah, ini cantik sekali, Bu. Ya. Ini Islamic art. Aha. Apa yang bisa diceritakan di sini? Ini sebetulnya motif-motif yang ada di dinding dan ini di rumah-rumah orang Iran itu ada desain-desain seperti ini, Pak. Islamic art itu ini kan geometris desainnya. Ya, ya. Geometris sama yang sulur-suluran. Nah, ini lebih ke motif-motif Islam aja, Pak, karena saya suka bentuknya. Arti-artinya sih banyak, ada yang bentuknya atau seperti bintang, itu juga ada banyak sih Pak, saya nggak terlalu hafal. Tapi ini Islamic art yang ada desain di ini. Nah, ini Bu, ini cakep sekali ini. Silakan Bu. Nah, sebetulnya ini adalah satu baju Pak, baju desain dari salah satu desainer Paris. Saya punya bajunya itu. Lalu saya kepikiran, ini cantik banget ya, kalau dibatik bisa nggak ya? Akhirnya saya batik, itu aja sih. Kalau ini plek ketiplek Pak.
Ini Oh. bercerita mengenai Tree of Life. Di India itu kan pohon kehidupan itu memenuhi kebutuhan semua makhluk. Jadi ini ada binatang-binatangnya nih. Iya, iya, Terus iya. di sini-sininya tuh ada burung-burungnya Pak di pohon-pohon itu. Nah, Hmm. ini ceritanya mengenai ini idenya dari baju Pak, dari blus saya. Ini Bu, ini juga cantik sekali. Silakan. Kalau ini tikar Pak, tikarnya orang Dayak. Motif Oh. tikarnya orang Dayak. Jadi suatu ketika salah satu sahabat itu memamerkan bahwa dia mendapatkan tikar yang saya nggak tahu deh nama motifnya apa, tapi saya tertarik sekali ini kalau di batik juga pasti cantik. Jadi nih Pak, itu diambil sama yang punya tikar ini. Oh. Tapi bunganya bukan Dayak kan Bu? Bukan. Nah. Itu lebih ke Islamic art lagi Pak bunga-bunganya. Jadi memang ini di-mix. Jadi di-mix untuk motif-motif yang besar-besar ini adalah motif Islamic art. Tapi yang sulur-sulurnya ini motif Dayak, yang sulur-sulurnya motif Islamic art. Itu. Nah, ini Bu. Ini saya suka warnanya. Oh Silakan. iya. Ini juga Tree of Life, Pak. Tree of Life, tapi di sini burung-burungnya yang agak besar-besar. Ini burungnya sebetulnya ini burung Hong, Pak. Oh, jadi ini mix antara Chinese dan Islamic art. Oh. Saya pikir ini burung cendrawasih, soalnya kan bird of paradise itu. Enggak juga sih, Pak. Ini sebetulnya ya bird of paradise, tapi idenya tuh dari burung Hong. Nah, Tree of Life-nya juga Tree of Life-nya mana, Bu? Konsepnya? Tree of Life dari India ini Tree of Life yang kita udah ini lagi Pak, udah redesign lagi. Redesign lagi. Iya. Oh. Nah, ini Bu, ini modern sekali. Ini kreasinya Bayu Arya, Pak, dari pembatik dari Jogja. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol terus dia pengen membuat satu desain. Ini bukan desain saya, ini desainnya Bayu Arya dari Jogja mengenai Mozart kalau nggak salah. Ini. Jadi musiknya Mozart itu di batik itu. Dia Lalu juga lumayan Pak, ide-idenya juga bagus juga gitu, modern dan beda. Saya pikir ini desainnya Ibu. Bukan. Nah, ini Bu, silakan. Ya, ini desain dari India. Jadi ini hiasan anting-anting itu loh Pak, ini anting-antingnya orang India itu. Nah, ini adalah Paisley tadi, Paisley-nya desain India. Ini sebetulnya anting-antingnya Pak, anting-anting orang India itu. Kan lucu-lucu tuh anting-antingnya. Iya. Nah, kalau yang ini apanya, Bu? Bentar, Pak. Yang di tengah ini. Oh, ini cuma sebagai desain-desain sih, Pak. Desain-desain biasa aja ini kan. Ini ya. Ini seperti kupu-kupu, Pak. Oh, oke. Kupu-kupu. Tuh. Cuman untuk ngisi aja, Pak. Tuh. Oh. Nah, Ibu, oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di chat. Ini ada Bu Femi Nasar, sukses Mbak Gwita, Pak Paul Medan, mantap. Oke. Ibu dari ini kan, oke. Batik punya pakem juga, Bu. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan diprotes waktu bikin pameran. Iya. Tetapi batik juga punya pakem, Bu. Pernah Bu diprotes oleh senior-senior batik, Bu. Ini kan udah keluar dari motif-motif pakem, Bu. Enggak ada yang protes, Pak. Enggak ada yang protes. Oke. Karena saya nggak membuat batik pakem, Pak. Ini pakemnya saya gitu. Jadi nanti kalau ada yang protes, saya kasih tahu pakem saya gitu.
Selama dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang sudah mengeluarkan berapa macam motif batik, Bu? Lah itu dia, Pak. Saya tuh bukan orang yang sering mencatat gitu. Nggak pernah punya catatan berapa yang saya sudah produksi itu saya nggak pernah punya catatan. Itu. Ya udah ada yang suka laku ya udah selesai gitu aja buat saya. Nggak pernah saya pikir. Dan dalam 12 tahun ini apakah ada pedagang batik yang juga mempunyai ide-ide seperti ini, Bu? Ada lah Atau Pak, dicontek motif? juga pernah, biarin aja. Oke. Motif-motif Karena dari kalau Persian dicontek art. saya nggak terlalu peduli sih, karena dengan begitu kan saya juga berkreasi yang lain lagi. Gitu. Ya, Jadi ya, saya ya. nggak terlalu peduli itu. Hmm. Ini spesial sekali, Bu. Saya baru pertama kali melihat. Yang pertama adalah gebyoknya. Saya suka gebyoknya, Bu. Oke, pertanyaan saya selesai. Oke Pak, terima Thank kasih. you so much, Bu. Thank you so much. Wow, ini Terima interesting kasih. sekali. Nah, Bu, ada satu buku Lost Generation itu buku tentang apa itu? Ibu yang nulis? Saya produsernya Pak. Jadi saya waktu itu gini, kita setelah melihat batik itu ada beberapa daerah yang batiknya bagus-bagus, tetapi hilang. Apa namanya? Mereka nggak produksi lagi sekarang. Saya menyebut mereka adalah the lost generation karena keunikannya, lalu kehalusannya, dan tiba-tiba hilang. Karena saya waktu itu pernah, misalnya Demak, Kudus, Semarang, itu mempunyai batik yang Semarang nggak halus ya, tapi Demak dan Kudus tuh halus sekali produksinya. Sekarang bisa hilang begitu aja tuh kan aneh ya Pak. Terus Banyumas juga gitu. Banyumas juga gitu. Itu juga ada ininya, dan dulu juga ada orang Belanda yang tinggal di sana yang membuat batik dengan memberikan pinggirannya itu warna merah. Jadi mempunyai keunikan sendiri. Secara sogannya agak kemerahan dan sebagainya. Itu saya ke Semarang, ke Demak dan ke Kudus untuk mencari jejak para pembatiknya. Nggak ada, Pak. Pembatiknya itu adalah pembatik baru yang dibina oleh Jarum Kudus. Tetapi yang turun-temurun itu ternyata tidak ada. Saya mendapatkan, di Banyumas juga begitu. Yang turun-temurun nggak ada. Jadi, saya nggak menemukan itu. Jadi saya mendapatkan cerita, kalau yang batik Kudus dan Demak, itu sebetulnya orang-orang Pekalongan, pembatik-pembatik juragan-juragan Chinese dari Pekalongan, yang pindah produksinya ke ini Pak, ke mana? Ke Kudus. Karena dulu Kudus itu kaya kan Pak. Di Demak ada kerajaan. Kudus itu secara ekonomi dulu kaya, industri dan sebagainya ada di sana kan dekat laut juga, dekat pelabuhan. Dan mereka secara pertanian juga kaya. Jadi banyak orang kaya dari sana. Zaman dulu kan orang pakai batik, jadi otomatis pembeliannya ini bagus pembeliannya, lumayan perdagangan lumayan tinggi. Akhirnya orang Pekalongan tuh pedagang yang sangat jenius, dan mereka juga sangat jenius untuk membuat satu diversifikasi ini bisnisnya. Mereka tuh bisa membuat Pak, ini yang Pekalongan, motifnya yang Belanda, ini yang pengaruh Cina, dan ini khusus market untuk Kudus. Itu bisa dilakukan oleh orang Pekalongan. Dan itu di jejaknya juga ada seperti Oi Syok Kim. Itu dia membuat yang Pekalongan, tetapi dia juga membuat yang Kudus dan Demak. Gila kan Pak? Zaman itu orang-orang itu udah sangat cerdas. Itu yang saya kagumi. Makanya saya membuat The Lost Generation itu untuk mengingatkan kita semua bahwa heritage itu luar biasa yang kita punya. Dan jejak-jejak perdagangan itu juga luar biasa pengaruhnya. Itu sih, itu aja. Jadi akhirnya kita buat pameran, bikin buku gitu supaya untuk pengetahuan aja, Pak.
Eh, ini menarik sekali. Bu, loss karena apa, Bu? Hilang karena apa itu? Karena pembelinya sudah nggak ada. Karena ekonominya juga sudah tidak setinggi dulu. Jadi otomatis kan Pak ada demand, ada ini kan. Nah, demand-nya hilang, otomatis persediaannya juga hilang gitu. Jadi mereka semua juga kemungkinan kembali ke Pekalongan atau mereka sudah tidak membuat ini lagi gitu. Karena zaman dulu itu Pak, misalnya pembatik-pembatik perempuan yang belum nikah gitu tuh kadang dikawinkan sama orang lokal supaya mereka nggak balik kan. Nah, tapi kalau juraganya juga udah pulang ke Pekalongan karena demand-nya turun ya otomatis hilang itu. Itu yang kita lihat sih Pak jejak-jejaknya. Dan dan motif-motif itu Ibu bisa menemukan dari mana, Bu, foto-foto tersebut? Dari koleksi Pak. Jadi jejak-jejak batik yang ada. Dulu saya juga punya koleksi-koleksi batik itu. Batik Kudus itu koleksi seperti apa. Jadi saya juga belajar dari ini Pak, pedagang antik. Biarpun kadang-kadang mereka ngawur dikit-dikit, tapi ada ilmunya. Itu dari Oke. situ ini yang Kudus yang seperti ini, yang Demak yang seperti ini tuh ada ciri-cirinya Pak. Ya tadi itu diversifikasi bisnis orang Pekalongan tuh pinter sekali. Oke, oke. Wow, mereka loss karena demand dan supply putus. Putus, iya. Dan motif, motif Semarang dan Demak yang hilang, Bu, ya? Semarang, Demak, Kudus hilang, Banyumas juga hilang Pak. Itu kan 4 Oh, kota yang saya expose waktu itu. iya, iya, iya. Nah, Banyumas Banyumas juga sih. Ibu Bagaimana Pak? nggak ada rencana untuk mereproduksi lagi, Bu? Ada beberapa yang sudah saya reproduksi Pak, Hmm, dan sudah laku. oke, Iya, oke. ada yang beberapa saya mulai itu. Saya menggunakan pembatik Jogja karena pewarnaan Banyumas sama Jogja itu hampir mirip, hampir sama, itu. Nah, Ibu sendiri koleksi batik, Bu? Dulu Pak, tapi kan membuat batik itu koleksi batik itu mahal. Bukan karena harga batiknya aja, tapi pemeliharaannya. Kalau nggak rusak, Pak. Kalau nggak tiap kali kita harus cuci, dijemur, diangin-angin ini. Lama-lama saya nggak punya kesabaran itu. Dan pada waktu saya membeli batik-batik itu kan masih murah. Waktu itu misalnya Kudus itu masih 1 juta, 1,5 juta. Ketika naik, itu bisa 18 juta, 20 juta. Saya jual, Wow. Pak. Saya anggap sebagai ini, kolektol, Pak, kolektol dan investasi. Kan saya selalu bilang bahwa batik itu adalah investasi. Itu salah satunya. Wisucun dulu saya belinya sekitar 6 juta. Tiba-tiba jadi 40 juta. Siapa yang nggak tertarik, Pak? Gitu. Jadi saya Oke. kolektol. Oke, ini ada Bu Desi Pola, sukses untuk Mbak Dwita, salah satu saksi perjalanan Mbak Dwita mengadopsi motif-motif India terus Iya. dan tetap semangat berkarya, Mbak. Ini ada Bu Iya, Dewi dia teman Krishna. saya waktu saya bawa ke India, Pak. Oh, Menemani saya dia. ini ada Bu Dewi Krishna. Selamat siang Pak Karto, selamat siang Bu Dwita. Oke, wow. Interesting Bu. Ini ilmunya banyak sekali yang harus saya. Iya, nggak selesai, Pak. Sehari nggak selesai. Banyak bahasan soalnya kalau soal Iya. batik. Itu yang motif di belakang juga bisa dibatik itu Bu. Bisa, Pak. Bisa. Iya, Tapi iya. kadang-kadang saya kan cuma punya 2 desainer. Nah, kadang-kadang kalau idenya kebanyakan mereka kewalahan juga, Pak. Jadi kadang-kadang ini kelupaan, ini kelupaan gitu. Gitu. Ini ada Pak Beni juga Bu. Oh, iya. Iya, iya. Siapa nih, Pak? Beni Grata atau Beni Adrianto? Silakan Pak Beni. Kalau Beni Adrianto tuh mentor saya, Pak. Salah satu mentor saya di batik tuh. Dan Ah, juga salah satu teman yang mendampingi saya ke India, juga keliling ke pusat-pusat batik itu Beni Adrianto. Bu, satu lagi yang mau saya tanyakan. Tadi Mbak Ibu ngomong bahwa batik itu investasi. Nah, Iya. untuk batik
Buana Alit sendiri bisa Belum, diinvestasi, Bu? belum Pak. Oke, kalau Belum belum, terlalu tua soalnya. ya kalau belum, Ibu, batik-batik modern yang sekarang ini possible untuk dikoleksi, Bu, untuk 10-20 tahun ke depan. Bisa Pak. Yang harus dilihat adalah kehalusannya. Kan batik itu ada yang halus, ada yang ceceknya kecil-kecil seperti ini Pak. Nih, seperti ini nih mungkin layak dikoleksi. Ada juga yang yang buat baju itu ya gunting selesai. Jadi benar-benar harus dilihat siapa namanya. Sekarang sih yang layak koleksi itu Wisucun, itu layak koleksi. Lalu siapa lagi yang halus ya? Ada itu pembatik dari Pekalongan, Pak Cahyo, itu dia tekniknya udah luar biasa. Jadi dalam satu kain batik itu kan ada yang pagi sore. Ada yang pagi sore, dua warna yang berbeda. Biasanya orang cuma seperti itu, tetapi dia bisa, yang ini misalnya coklat, yang ini hijau, yang belakang sana kuning, sama warna biru misalnya gitu. Dia bisa Pak, jadi dalam satu batik, dia bisa membuat 4 warna dasar. Itu luar biasa, itu Oh, tekniknya wow. hanya dia yang tahu. Dia mempelajari itu Pak, saya waktu dia belajar itu, saya ke Pekalongan, "Mbak, sini Mbak, liatin ini Mbak," gitu. Karya dia yang pertama saya yang beli, belum mahal. Sekarang karya itu harganya bisa 150 juta. Oh, Kalau wow. dulu sama saya nggak segitu, Pak. Masih seputaran 20 wah. Jadi itu harta saya juga tuh, Pak. Oh. Dulu dibeli ke saya, dikasih ke saya, "Nih Mbak, beli Mbak buat koleksi." Oke gitu. Masih oke, Pak. Masih murah. Wow, wow, wow. Berarti batik modern juga layak dikoleksi ya, Bu? Iya, betul Pak. Karena batik itu nggak statis. Jadi jangan dilihat secara general pedagang-pedagang yang ada. Karena ada beberapa pembatik yang sangat sangat inovatif. Salah satunya juga yang saya bilang tadi, Benny Adrianto itu. Sebentar saya tunjukkan punya dia ya Pak. Ya, siap, siap. Halo, Bu Dewi. Ya Pak. Iya, saya suka gebyoknya itu dari tadi. Kok gebyok hitam ya? Ini jarang sekali. Seperti batu ini. Ini Pak. Ini koleksi Pak Benny Adrianto. Produksinya karya Pak Benny Adrianto. Oh. Bapak tahu nggak ini apa? Iya. Penari Sufi, Pak. Sufi, ya. Penari Sufi, iya. Ini Islamic art juga, Pak. Pengaruh Islam. Karena ini adalah penari Sufi. Ini karya Benny Adrianto. Saya kalau yang unik-unik ini saya ambil, Pak. Saya beli. Ini lihat, Pak. Ada bintang-bintang, ada sinar-sinar bulan. Oh iya, yang blue-nya cantik ya. Iya, lihat Pak itu. Cakep kan, Pak? Nah, lihat Pak. Biasanya kalau penari Sufi kan putih ya. Tapi ini kan dia cuma melihat siluet gambar orangnya aja, tetapi isinya kan isen Jawa, Pak. Tuh, ada ini sulur, nih. Kan isinya isen Jawa semua, ini slobok. Isinya isen batik. Jadi, itu yang kita lakukan. Saya lakukan, Pak Benny beberapa lakukan. Jadi, dari pakem itu bisa dibuat sesuatu desain inovasi, gitu. Itu, Pak. Yeah. Wow. Wow. Nah, itu yang kita enjoy hidup di Nusantara, Bu. Iya, Pak. Yang diambil adalah keindahan kan, Pak. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau kita lihat sekeliling kita, Allah tuh kan menciptakan dunia berwarna. Kenapa nggak kita nikmati aja? Itu sih pemikiran saya. Iya. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih Pak. Ini Bu Desi ngomong cakep banget batiknya Mas Benny. Nggak tahu ini Benny siapa yang masuk sini. Silakan Pak Benny. Thank you Bu Dwita untuk waktunya. Kita harus ketemu nanti di Jakarta atau di Buana Alit lah Bu. Monggo. Pak Sutra di mana tinggalnya?
Saya di Surabaya, Bu. Oh, saya Ya. sering ke Surabaya loh, Pak. Saya punya Oh, komunitas di sana oh, dengan beberapa teman-teman di sana. Saya juga pernah pameran di Surabaya 2 kali di Jayanata. Jayanata. Oke, Ya, oke. Ya, kabarin Bu kalau ke sini. boleh Pak. Nanti saya Kita kabarin Bapak. kita makan apalah, nasi Madura atau apa. Ini aja Pak, lontong balap. Lontong. Oke, thank you Bu Tita untuk waktunya. Terima kasih Pak. Selamat Matur siang. nuwun, nggih, Sukses matur selalu nuwun ya nggih. Pak. Ya, sukses. Matur nuwun Bu. Sami-sami. Oke. Terima kasih teman-teman.